Bareskrim Polri sita kiloan emas batangan saat geledah rumah di Surabaya. Sekitar 10 jam lamanya menggeledah rumah mewah di Jalan Tampo Mas, Sawahan, Surabaya, Kamis 19 bulan 2 tahun 2026, Bareskrim Polri keluar membawa 4 box yang berisi sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita seperti dokumen, uang hingga kiloan emas batangan terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga bersumber dari pertambangan emas ilegal. Penggeledahan tersebut berlangsung mulai pukul 10 WIB hingga pukul 20 WIB. Sebelum memasukkan 4 box barang bukti, para penyidik yang keluar dari rumah tersebut diperiksa pakaian dan barang bawaannya oleh anggota Propam yang berjaga di teras depan rumah. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan barang bukti yang disita berisi dokumen, surat, uang, transaksi elektronik, dan kiloan emas batangan. Meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tidak pidana yang terjadi. Emas termasuk di dalamnya, batangan kilogram, lebih ya, ujarnya pada awak media pada Kamis malam. 3 lokasi bangunan yang digeledah oleh anggota Ditipideksus Bareskrim Polri di wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya sepanjang hari Kamis 19 bulan 2 tahun 2026 merupakan milik seorang pengusaha emas. Informasinya, 1 bangunan utama berupa rumah 2 lantai di Jalan Tampo Mas No 3, Sawahan, Surabaya, merupakan tempat pengelolaan emas. Sedangkan di Kabupaten Nganjuk, salah satunya merupakan toko butik emas, lalu sisanya merupakan bangunan rumah pribadi milik sang pengusaha. Penggeledahan terhadap 3 lokasi bangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil analisis yang diterima oleh penyidik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, bahwa PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan sebuah aktivitas ekonomi sebuah toko emas yang bersumber dari pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2022. Temuan tersebut diperkuat dari hasil adanya fakta persidangan sebuah perkara yang telah divonis atau berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Kantor Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2022 silam. Nah, perkara tersebut sempat dibongkar oleh anggota Polda Kalimantan Barat pada tahun itu hingga menyeret 38 orang sebagai terdakwa. FL ya, atas nama tersangka FL dan 38 orang terdakwa lainnya. Jadi yang sudah inkrah di tahun 2022, ungkapnya. Ternyata berdasarkan fakta penyidikan sementara, Ade ungkapkan, ditemukan akumulasi transaksi terkait jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal atau tambangan tanpa izin ini selama kurun waktu 2019 hingga 2025 itu mencapai 25,8 triliun rupiah.